dari bendahara, kemudian ada wajib pajak orang pribadi. Ya, ini sangat pas sekali materi tentang IPBK ini. Saya recap ada poin-poin penting yang harus diperhatikan, yaitu IPBK ini merupakan salah satu inovasi aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan hak perpajakannya, yaitu pemindahbukuan. Ya, kemudian saat ini IPBK ini hanya bisa dilakukan ditujukan ke NPWP yang sama. Jadi saat ini IPBK baru bisa Bapak Ibu ajukan untuk memindahbukukan pembayaran dari dan kepada NPWP yang sama. Ya, kemudian IPBK ini juga dilakukan merujuk ke NTPN. NTPN itu adalah kode pembayaran. Ya, jadi tidak bisa dilakukan untuk pembayaran melalui SP2D. Ya, jadi yang bisa dilakukan IPBK adalah pembayaran melalui billing, ya, yang ada NTPN-nya. Nah, apa nilai plusnya dari IPBK ini, Bapak Ibu, jika bisa saya rangkum tadi? IPBK ini mempermudah Bapak Ibu semua dalam mengajukan pemindahbukuan. Jika sebelumnya Bapak Ibu kalau mau mengajukan pemindahbukuan harus ke kantor pajak, melalui IPBK ini Bapak Ibu bisa melakukannya dari laptop atau komputer masing-masing di tempat masing-masing. Kemudian tidak memerlukan dokumen fisik. Biasanya kalau di PBK itu, kalau Bapak Ibu ke kantor harus print surat permohonan, kemudian harus print bukti bayar atau yang ada kode NTPN-nya, ya, kode penerimaan negara. Nah, kalau PBK-nya diajukan, kemudian ditolak atau diajukan sebagian, lah yang lama sudah dimasukkan, kita cuma punya kopian. Nah, gitu. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Yang penting asal ada NTPN-nya, Bapak Ibu bisa ajukan PBK. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui berapa saldo NTPN yang tersisa. Maksudnya, saldo pembayaran Bapak Ibu semua, misalnya Pak Dinas Sosial Batanghari sudah melakukan penyetoran pasal 21 untuk bulan Desember 2022 sebesar 2 juta misalnya. Nah, ternyata ada kesalahan, jadi mau dipindah bukukan. Nah, saat Dinas Sosial Batanghari memasukkan permohonan IPBK, memasukkan NTPN-nya langsung ketahuan saldonya 2 juta. Maka 2 juta itu bisa dipindah bukukan. Misalnya dipindah bukukan 500 dan dikabulkan. Saat kita ingin pindah bukukan lagi, saldonya sudah berkurang menjadi 1.500.000 nanti begitu. Jadi tidak, aduh ini sudah pernah saya pindah bukukan atau enggak ya? Gitu. Nah kemudian nilai plus yang kedua tentu lebih praktis. Nilai plus yang ketiga, kalau saya lihat, kemungkinan besar ini akan kita kembangkan. Jadi semoga saja bisa dikembangkan dan saya yakin akan dikembangkan untuk bisa memindah bukukan pembayaran ke NPWP yang berbeda. Gitu. Ya, kemudian nilai plusnya yang keempat adalah kita bisa memonitor sejauh mana proses pemindah bukuan yang kita ajukan. Kalau Bapak Ibu melalui permohonan secara langsung, itu kan Bapak Ibu hanya bisa menunggu kapan pihak KPP akan menelpon. Gitu. Apakah ada kekurangan berkas ataukah sudah selesai atau belum gitu. Dan dikirimnya pun lewat pos. Kalau sekarang melalui IPBK, Bapak Ibu bisa memonitor. Kalau sudah selesai, Bapak bisa ambil langsung ke kantor gitu. Ya. Dan bisa dicetak langsung ya keputusan bukti pemindah bukuannya. Dan yang paling penting adalah karena bisa dicetak langsung, nomornya Bapak Ibu bisa langsung ketahui sehingga bisa langsung dimasukkan di
pelaporan gitu. Karena kan yang lebih penting adalah nomor PBK-nya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin resume dari saya atas materi IPBK tadi. Jika Bapak Ibu semua ada yang memiliki pertanyaan, silakan kita tampung dulu di kolom chat sebelum nanti akan kita diskusikan di sesi diskusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk ke sesi yang kedua, yaitu materi tentang validasi NIK sebagai NPWP. Ya, sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Maulana, memang ini baru akan benar-benar berlaku di 1 Januari 2024. Hanya saja proses validasinya sudah dimulai sejak tahun ini. Gitu. Nah, apa yang efeknya jika Bapak Ibu tidak melakukan validasi NIK? Ya, karena kita tahu kan bahwa mulai tahun 2024 NIK kita sebagai orang pribadi, penduduk, itu akan berlaku sebagai NPWP. Apakah masih ada NPWP seperti sekarang, yang kode 05, 04, 14, dan sebagainya, ataukah hanya menggunakan NIK? Ini akan mari sama-sama kita pelajari, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Victora. Ya, jauh-jauh kita undang beliau dari Lampung ke Jambi khusus untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita sambut, kita panggilkan Bapak Andi Victora. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Konfirmasi, suara saya apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Baik. Saya pakai berhubung Jambi ulang tahun, kita pakai aksesoris khusus khas Jambi dulu. Oke, baik. Terima kasih. Masih semangat kan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Masih pagi lah ya, jam 9. Walaupun lewatnya 52 gitu kan. Oke. Untuk materi kedua ini, sepertinya sih Bapak-bapak, Ibu-ibu kan kayaknya sepertinya udah pernah dengar nih. NIK jadi NPWP nih. Dulu kan sempat jadi viral lah isu-isu ini. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan untuk kesekian kalinya ya, untuk apa pengertiannya dan apakah orang itu kena pajak semua dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya, untuk menyingkat waktu, saya izin share materinya. Kita akan coba mereview kembali PMK 112 yang merupakan dasar NIK itu menjadi NPWP untuk orang pribadi. Oke. Sudah tampil semua ya Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, latar belakangnya ya beginilah ya, kalau misalnya kita baca pelaksanaan amanat undang-undang HPP. Jadi undang-undang pajak kemarin kan diupdate lah ya, terakhir undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di 2021, dan salah satu poinnya adalah bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK. Oke, jadi NPWP-nya ini nanti menggunakan NIK. Oke, kemudian ini tujuan kebijakannya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Kedua, untuk memberikan kesetaraan serta wujud administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Yang ketiga, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi intinya, pertama efektif dan efisien, itu pastilah ya. Jadi dulu kan NIK dan NPWP itu kalau
yang aturan sekarang nanti, kan ini aturannya akan berlaku di 2024 Januari. Jadi NIK itu nanti berlaku sebagai NPWP. Jadi nomor NPWP yang Bapak Ibu sekarang punya itu hilang. Jadi digantinya NPWP. Tapi tidak serta-merta harus berganti langsung otomatis ya. Jadi ada beberapa prosedur yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, salah satunya kita akan jelaskan di materi ini. Jadi ada prosedur untuk memvalidasi secara mandiri. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi memang ada beberapa cara memvalidasinya. Ada yang datang ke kantor. Nah, tapi kalau misalnya sama seperti IPBK, kalau tempatnya jauh dan lain sebagainya, ya kenapa kita harus datang ke kantor kalau ada metode-metode yang lebih praktis, misalnya secara online dan sejenisnya. Oke? Nah, di aturan ini diatur bahwa perubahan format NPWP. Yang pertama, untuk orang pribadi penduduk. Ya, kita semua ya. Jadi, NIK itu akan berubah menjadi NPWP. Jadi, NPWP yang dulu di 1 Januari 2024 akan hilang dan digantikan jadi NIK. Nah, ini yang kedua dan ketiga ini untuk badan ya. Kalau badan nanti sama, kalau NIK itu kan 16 digit. Nah, sekarang NPWP itu 15 digit. Nah, jadi NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk itu akan disesuaikan juga dengan jumlah digitnya. Jadi sama-sama 16 digit. Caranya di awalnya ditambah angka 0. Nah, itu. Nah, kemudian untuk NPWP cabang itu diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Oke. Nah, jadi yang kita fokus yang paling atas. Ya, sesuai dengan judul materi kita. Baik. Nah, format NPWP baru sejak kapan? Nah, sebenarnya sejaknya itu adalah 31 Desember 2023. Jadi di Desember kemarin NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pelayanan administrasi perpajakan secara terbatas. Nah, jadi kalau berlakunya itu mulai 14 Juli 2022 sesuai dengan PMK 112 ini dikeluarkan. Nah, tapi bisa digunakan itu di Desember 2023 untuk NPWP format lama. Jadi NPWP format lama itu masih bisa digunakan sampai dengan 1 Januari 2024. Nah, jadi kalau misalnya kita belum punya NPWP, nah NIK-nya belum bisa digunakan. Nah, nanti kita jelaskan nih caranya biar NIK-nya bisa digunakan sebagai NPWP. Oke, kemudian format NPWP baru sejak kapan? Nah, format NPWP barunya sejak 2022 di Juli tanggal 14. Oke. Kemudian, bagaimana dengan NPWP lama? Nah, NPWP lama, bagaimana kita kalau misalnya punya NIK untuk bisa dibaca sebagai NPWP? Nah, pertama, kita dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Nah, nanti kita jelaskan caranya. Kemudian, klarifikasi kepada WP untuk data yang belum valid. Nah, jadi ada beberapa kasus memang pada saat kita pemadanan atau validasi lah, kalau versinya online itu, dia belum valid. Nah, Pak, kalau misalnya belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi valid, nah, apakah NPWP 15 digit yang kita punya sekarang itu bisa digunakan? Masih bisa, sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi pas 1 Januari 2024, NPWP 15 digit yang kita punya itu akan tidak berlaku lagi. Jadi mau nggak mau kita harus pemadanan data NPWP 15 digit itu ke 16 digit yang NIK tadi. Oke. Kemudian, nah kalau ini untuk WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. Nah, biar seragam, formatnya 16 digit, jadi ditambah angka 0 di depannya. Baik.
Sama juga ini juga untuk WP cabang. Jadi diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU secara jabatan. Oke. Nah, bagaimana dengan WP baru? Nah, tadi kan WP lama. WP lama mau nggak mau dia masih pakai NPWP. NPWP yang 15 digit ya. Nah, jadi kalau untuk NIK-nya itu belum bisa dipakai untuk NPWP kecuali sudah dilakukan pemadanan. Nah, kalau untuk WP baru yang terdaftarnya sejak PMK ini berlaku, yang tadi ya 14 Juli 2022, nah sampai dengan 31 Desember 2023, dua-duanya dikasih. Jadi NIK itu langsung tervalidasi sebagai NPWP, kemudian format NPWP 15 digit itu juga dikasihkan ke WP baru yang terdaftar sejak itu. Nah, jadi kalau misalnya ada WP baru yang terdaftar di range tadi, coba bisa nanti kalau misalnya login di DJP Online, pakailah NIK. Harusnya sih masuk. Kalau misalnya dia masuk, misalnya kita masukin NIK dan password dia masuk ke dalam login, ke dalam menu DJP Online nanti, berarti NIK-nya sudah tervalidasi. Jadi untuk WP baru, dua-duanya dikasih. Nah, nanti pada saat 1 Januari 2024, NIK ini yang dipakai. Jadi NPWP 16 digit ini hilang. Tidak berlaku lagi, bukan hilang ya. Oke, sampai sini. Kemudian, nah, ini yang untuk UMP badan dan orang pribadi, UMP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk. Nah, sama tadi ya. Jadi, kalau misalnya 15 digitnya itu, dihapus saja nolnya depan. Tapi kalau format baru nanti di 2024, itu nanti akan menjadi 16 digit aja, jadi ada penambahan angka 0 di depannya. Oke. Kalau misalnya dia belum bisa menggunakan 16 digit, pakailah 15 digit yang ini selain WP, tetap dapat menggunakan NPWP 15 digit. Jadi 0 di depannya itu dihilangin aja. Hitung aja 15 digit. Oke. Nah, kemudian sama kalau ini untuk cabang ya. Di sini kayaknya nggak ada cabang ya. Baik, nanti diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, jadi itu secara sekilas kita review sedikit mengenai aturannya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi harus ada proses yang Bapak harus lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk memadankan antara NIK itu menjadi NPWP. Nah, proses ini berlakunya sampai 31 Desember 2023. Jadi dari Juli 2022 sampai Desember 2003 itu istilahnya tuh apa ya? Persiapan lah menuju hari H gitu kan. Lama sekali ya setahun ya, tapi kadang kita sukanya di ujung-ujung nih Pak, Bapak Ibu. Tahu-tahu Desembernya, waduh sibuk. Jadi kita kalau bisa sih di awal-awal ini, walaupun waktunya masih lama, silahkan nanti memadankan NIK itu menjadi NPWP. Oke, sekarang setelah kita review teorinya sedikit, baru kita ini praktek ya. Nah, jadi sebelum praktek, saya juga sampaikan, sebenarnya pemadanan itu juga bisa langsung WP itu ke kantor dengan bawa kartu NPWP, bawa KTP atau KK, dan tadi di loket kita biasanya pelayan itu bisa dipadankan atau divalidasi NIK-nya itu sebagai NPWP. Nah, tapi kan kita yang berharap di sini Bapak Ibu melaksanakan sendiri dan dimanapun bisa melaksanakannya. Sama seperti IPBK tadi. Jadi kalau misalnya rumahnya jauh, ya mending kalau misalnya ada hal yang lebih praktis, kenapa nggak lebih praktis dipakai kan? Oke, saya coba share prakteknya ya. New share. Oke.
Oke, apakah sudah muncul di layar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Baik ya. Nah, yang kita harapkan ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu adalah cara pemutakhiran data profil wajib pajak ini secara mandiri melalui DJP online. Nah, ini kolom ini, menu ini familiar ya, sepertinya ya. Yang bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sering berhubungan dengan pajak. Jadi ini adalah menu aplikasi DJP online. Nah, alamatnya djponline.go.pajak. Nah, yang saya tekankan, ini bentuknya base, web base. Jadi tidak ada aplikasi di kalau di HP itu apa namanya? Google Play atau yang lainnya atau di Apple. Jadi ini kita harus buka browser dan ketik ini djponline.go.pajak.go.id. Jadi ini bentuknya web. Nah, jadi kalau misalnya ada aplikasi, nah patut dicurigai. Dan ini berbahaya kalau misalnya ada aplikasi yang menyerupai tapi kita tidak tahu, takutnya itu malah jadi phishing lah ya, mencuri data dan sebagainya. Dan jelas ini adalah basic-nya web. Jadi buka browser dulu, jadi diketik djponline.pajak.go.id. Nah, sama seperti kita biasa, Bapak Ibu login saja di sini, login aja di DJP online-nya. Masukin NPWP, masukin kata sandi. Saya masukin apa namanya? Kode keamanannya, login, selesai. Nah, kalau misalnya yang belum login ini, belum bisa login, ya mau nggak mau diaktifkan dulu EV-nya. Dan daftar di sini ya, pengguna baru daftar, baru bisa login. Dan daftar ini harus menggunakan EVIN, jadi EVIN-nya harus diaktifkan dulu. Oke, kita anggap Bapak Ibu sudah bisa login ini ya. Nah, kemudian, nah ini menu pertamanya kan, sudah kelihatan. Nah, jadi di sini ada NPWP 15 digit. Kalau awalnya, nah di sini ada sudah tertera nih NPWP 16 digit. Ini adalah isinya NIK. Kalau misalnya itu orang pribadi, kalau misalnya itu badan atau yang bukan orang pribadi yang tadi, badan atau instansi pemerintah, itu ada tambahan 0. Jadi intinya 16 digit. Kemudian yang kita pilih adalah profil. Nah, tadi kalau yang e-bookpot tadi kan kita pilih aktifkan fitur ya. Nah, yang kita pilih sekarang itu adalah data profil. Yang mana yang diupdate adalah data utama, data lain. Sebenarnya ini semua diupdate, tapi yang paling utama itu data utama ini. Nah, ini tampilannya. Jadi ada NPWP, ada NPWP ini sudah muncul otomatis ya 15 digit. Nah, yang cuman kita isi itu adalah NIK. Nah, ini NIK ini. Nah, ini yang kita isi sesuai dengan NIK yang ada di KTP atau di KK. Nah, jadi pada saat kita isi NIK, kita tinggal cetak cek. Klik cek ini. Nah, dia akan memvalidasi apakah tempat tanggal lahir itu sama atau enggak. Kalau misalnya sama, dia akan valid. Nanti muncul akan validasi. Ini warnanya hijau. Dan di sini juga ada tercentang valid. Nah, jadi kita tinggal masukkan NIK, klik cek. Nah, dia akan membaca apakah data itu sama dengan yang ada di data perpajakan. Oke, jadi mudah kan? Jadi buka, tinggal isi NIK, cek gitu kan. Nah, kemudian, nah setelah itu, ini kan data utamanya NIK. Nah, kemudian baru kita data lainnya. Data lainnya itu alamat ini tidak bisa dirubah karena ngikutin. Kalaupun mau merubah alamat, misalnya rubah alamatnya beda dengan KTP, itu nanti ada proses perubahan data di loket atau di tempat Bapak Ibu terdaftarnya di mana gitu kan. Jadi ke KPP itu sedekat. Nah, yang bisa dirubah adalah nomor HP dan email. Nah, ini juga nggak bisa dirubah. Masa WNI-nya mau dirubah WNA? Kan nggak lucu ya, Bu ya. Nah, jadi nomor HP sama email ini menjadi penting sekarang. Karena email itu akan menjadi corong untuk verifikasi. Jadi kalau misalnya ada verifikasi data atau aktivasi akun yang ada apa namanya? Ada
ada konfirmasi ulang, dia akan masuk email atau minta bukan data ya, kode-kode rahasia gitu, dia akan masuk email. Atau dia bisa pilih hanya handphone, tapi pakai handphone ini dia ada tarif premium. Jadi lebih baik pakai email aja. Nah, jadi email sama nomor handphone ini dua-duanya tidak boleh pernah terpakai di GP Online. Jadi kalau misalnya ada yang sama, dia akan ada notifikasi email sudah terpakai. Nah, jadi mau nggak mau emailnya aktif dan bisa dibuka. Oke? Sampai sini kita lanjutkan. Nah, kemudian yang di update pertama yang tadi kan data utama udah selesai, tinggal masukin NIK. Nah, kemudian data lainnya tadi masukin email sama nomor handphone. Nah, yang ketiga clue, klasifikasi lapangan usaha. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, kalau misalnya kita zoom sih, sebelum ini diklik itu seperti ini. Nih. Nah, jadi nanti tampilan pertama seperti ini. Nah, nanti kita klik salah satu sesuai dengan profesi kita. Misal contoh saya ini pegawai negeri. Nah, kita klik pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan. Atau dalam hubungan pekerja ya, pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, nanti di sini akan muncul banyak daftarnya. Nah, Bapak Ibu sudah nggak usah ragu sebenarnya. Jadi diketik aja di kolom ini, misalnya pegawai. Nah, nanti yang ada kata-kata pegawai akan muncul. Nah, tinggal pilih. Jadi kalau misalnya Bapak scroll ke bawah, ya nggak mungkin selesai. Apalagi klasifikasinya kegiatan usaha ya. Jadi banyaknya dagang lah, apalah, sewa. Nah, jadi diketik aja di kolom atas ini. Misalnya anggota TNI. Nah, nanti atau yang sejenisnya, nanti kata-kata yang ada itu muncul semua di bawah. Jadi pilihannya tinggal sedikit. Intinya secara singkat itu difilter lah gitu. Nah, jadi tinggal pilih salah satu, misalnya pekerjaan bebas Bapak Ibu dokter atau yang lainnya, tinggal pilih salah satu dan pilih clue-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita balik, nah jadi ini misalnya nih, kalau misalnya pilihannya pegawai negeri sipil, nah tinggal seperti tadi caranya. Kalau kegiatan usaha munculnya seperti ini nanti kolomnya. Dan mengikuti usaha Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu sudah 1, 2, 3, yang keempat, anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini sebenarnya kalau sekarang sih nggak terlalu ya, nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu menjadi patokan ya, karena di SPT tahunan itu ada kolom tersendiri untuk mengisi anggota keluarga. Nah, tapi dimungkinkan kemudian hari data ini akan terpakai dan akan terisi otomatis pada saat Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan itu kan ada kolom anggota keluarga ya, istri, anak, dan sebagainya. Nah, kita harapkan anggota keluarga ini juga di input. Nah, jadi caranya anggota keluarga diklik, terus tambah nanti munculnya kolom seperti ini. Nah, kolom seperti ini, klik tambah atau ubah. Nah, jadi dilengkapi. Jadi dari kepala keluarga, istri, dan sebagainya. Dan basicnya, karena kita basicnya adalah NIK, maka yang dilihat adalah kartu keluarga. Jadi samakan. Nah, dan itu nanti juga akan ada validasinya. Jadi bukan hanya diisi, tapi divalidasi juga sama sistemnya ke Dukcapilnya. Nah, jadi kalau misalnya validasi nih, dia akan juga valid di sini. Nah, jadi misalnya kita tambah istri, NIK-nya akan tervalidasi juga. Nah, ini ke depannya bisa jadi akan berefek ke PTKP. Bapak tahu PTKP kan? Jadi semakin besar kita punya tanggungan, PTKP-nya juga semakin besar. Contoh yang kemarin itu penghasilan 5 juta ya. 5 juta berarti setahunnya 60 juta. Itu kalau misalnya penghasilan itu setelah dipotong-potong lainnya ya. Nah, kalau dia statusnya tidak kawin, 60 juta dikurang 54 juta, berarti sisanya 6 juta. Nah, 6 juta itu baru dikaliin tarif pajak 5%, jadi sekitar 300.000.
Terus kalau dibagi 12 berarti 25.000 setahun, sebulan. Setahunnya 300.000. Nah, kalau misalnya dia itu kondisinya kawin dengan anak satu, penghasilan 5 juta sebulan itu atau 60 juta setahun itu tidak mungkin dipotong pajak karena status PTKP-nya itu tinggi, 63 juta. Jadi kalau misalnya 60 juta dikurang 63 juta, jadinya kan 0. Jadi dengan kata lain tidak ada pajak yang dipotong. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinan besar ini akan menjadi penting ke depannya. Oke. Nah, menjadi penting karena status PTKP tadi. Oke. Nah, setelah itu informasi terakhir adalah informasi perpajakan. Nah, jadi ini informasi perpajakan ini informasi kemana sih saya ini kalau misalnya ada apa-apa berhubungan. Nah, di sini dikasih tahu. Jadi kewajiban perpajakan Bapak Ibu itu pasal 25, pasal 29 dan lain sebagainya sesuai dengan clue tadi. Kemudian nah ini ada kontak HPP tempat Ibu terdaftar dan ini adalah AR. Bapak Ibu kalau misalnya kayaknya sepertinya udah tahu ya AR account representatif ya. Jadi seperti apa ya? Petugas pajak yang menangani A sampai Z lah keperluan pajak Ibu. Jadi seperti pemegang akun lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa berhubungan dengan dia dan ini sudah diberitahukan di sini. Nah, seperti itu kira-kira cara kita memutakhirkan mandiri. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada teman dan lain sebagainya boleh diinformasikan. Nah, ini kan lewat laptop ya atau lewat PC ya. Nah, bisa nggak yang lebih ringan lagi? Bisa lewat HP. Nah, jadi lewat HP pun bisa. Nah, kalau misalnya kita share, coba ya share, new share. Nah, lewat HP. Nah, udah tampil? Tampil ya? Oke. Nah, di HP sama seperti yang tadi. Bedanya dia memanjang aja. Kalau misalnya di laptop atau di PC dia melebar, nah dia memanjang. Sama persis. Kalau misalnya kita klik di jponline.go.pajak.go.id, sama persis. Nah, tinggal masukin NPWP, kata sandi, masuklah dia. Nah, tempelnya seperti ini cuman, karena kan dia memanjang. Beda yang kayak tadi kan. Nah, yang dipilihnya ini, ada garis 3 ini, nanti pilih profil. Muncul kan, apa namanya, menu-menunya, pilih profil. Nah, isiannya juga sama persis, beda tampilan aja. Jadi data profil, nah di sini petunjuk, nah kita scroll ke bawah, nah muncul nih data utama, data lain, data clue, anggota keluarga, informasi penting, sama persis kayak tadi. Nah, tinggal kita masukin nik, nanti validasi. Nah, sama persis. Jadi kalau misalnya kita nggak punya PC, nggak usah khawatir, nggak punya laptop, nggak usah khawatir. Coba pakai HP. Tuh, kalau misalnya belum belum tervalidasi atau belum terpadankan nicknya menjadi NPWP. Nah, sama persis. Nah, ini tulisan validasi. Nanti klik validasi, nanti ini jadi biru. Ini, nah, sama persis. Nah, jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau pakai HP bedanya cuma tampilan aja. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba, dicoba pada saat di HP, kalau pegang HP, Bapak Ibu coba masukkan nick sebagai di kolom NPWP-nya. Kalau misalnya itu masuk, berarti nick Bapak Ibu sudah tervalidasi. Tapi kalau belum masuk, berarti nick Bapak Ibu belum bisa jadi NPWP. Nah, makanya tadi nanti Bapak Ibu melaksanakan apa namanya? Langkah-langkah tadi. Boleh pakai HP, boleh pakai PC atau laptop. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita berharapnya informasi ini bukan hanya ke Bapak Ibu sekalian, tapi kalau ada teman-teman, rekan kerja dan lain sebagainya, mohon disebarluaskan. Jadi supaya nanti ke depannya Bapak Ibu sendiri tidak kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena NPWP-nya sudah tervalidasi NIK-nya sudah tervalidasi menjadi NPWP. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak Agung sebagai host kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi atas materi yang sudah diberikan. Luar biasa sekali, sangat jelas, sangat lugas, dengan penuh semangat. Bapak-Ibu sekalian, kalau ada hal kecil yang paling penting harus Bapak-Ibu lakukan sesegera mungkin selain menggosok gigi di pagi hari adalah validasi NIK sebagai NPWP. Kenapa? Karena kalau Bapak-Ibu terlambat melakukannya, nanti tahun 2024 Bapak-Ibu terhapus dari sistem perpajakan. Terlalu lebay? Enggak. Apa saja yang perlu Bapak-Ibu perhatikan? Saya resume sedikit, yaitu validasi NIK sebagai NPWP ini akan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2023. Karena mulai 1 Januari 2024, kita sudah tidak menggunakan NPWP yang lama. Jadi kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Sebentar. Ya, saya mute dulu Pak Andi, karena di sebelah saya suaranya masuk kembali ke telinga saya. Baik. Kemudian, yang perlu diperhatikan, validasi NIK ini hanya dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau Bapak Ibu memiliki badan usaha atau perusahaan, atau Bapak Ibu sebagai bendahara instansi pemerintah, tidak perlu khawatir karena tidak perlu melakukan validasi NIK sebagai NPWP. Karena apa? Karena akan diberikan NPWP baru berupa 16 digit. Bagaimana? Dengan menambahkan 0 sebelum NPWP lama Bapak Ibu sekalian. Untuk badan usaha, instansi pemerintah, ya, itu karena memang tidak memiliki NIK. Kemudian selanjutnya, untuk validasi ini akan dilakukan ke data kependudukan. Jadi kita merefer ke data kependudukan dari Dukcapil. Selama Bapak Ibu terdaftar memiliki KTP dan terdaftar di Dukcapil di wilayah Republik Indonesia, insya Allah akan valid. Kecuali, ada beberapa kasus yang tidak valid, misal Bapak Ibu sudah pernah memiliki NPWP dengan NIK yang lama, atau NIK tersebut sudah pernah didaftarkan di NPWP yang lain. Misalnya pindah NPWP, atau dulu Bapak Ibu punya NPWP, kemudian daftar lagi dan berhasil dengan NIK yang sama, itu nanti akan menjadi tidak valid. Atau Bapak Ibu punya 2 nomor NIK, bisa jadi seperti itu. Nah, itu mungkin tidak valid. Nah, hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian, selama periode sampai dengan Desember 2023, NPWP yang lama tetap berlaku. Ya, yang mulai 1 Januari 2024 baru kita menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang berikutnya adalah dilakukan validasi NIK dilakukan melalui DJP online. Apa saja yang perlu divalidasi? NIK kita sendiri, kemudian pekerjaan kita atau lapangan usaha kita, ya, pekerjaan kita atau usaha kita, dengan mana disampaikan Pak Andi tadi, clue kalau untuk usahawan, kemudian anggota keluarga. Kenapa? Apakah penting? Penting sekali Bapak Ibu, karena Direktur Jenderal Pajak sekarang melakukan reformasi perpajakan, di mana
aplikasi-aplikasi semuanya akan berbasis online. Nah, satu saja yang saya mungkin bisa contohkan, bahwa sekarang kan berlaku satu NPWP untuk satu keluarga. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan validasi anggota keluarga, nanti tahun depan, seandainya ada anggota keluarga Bapak Ibu sekalian yang bekerja di tempat lain, memiliki penghasilan, maka tidak bisa digunakan NIK-nya, karena dia bukan anggota keluarga siapa-siapa. Gitu, maksudnya di data kita. Nah, kemungkinan besar, saya harapkan juga, semua data-data yang terkait dengan NIK, jadi misalnya kalau kita daftar kerja, selama ini kan minta NPWP, nah tahun depan, mulai 2024, hanya perlu mencantumkan fotokopi KTP saja. Dan kalau misalnya keluarga kita, istri kita, atau suami itu bekerja di suatu tempat, dengan menggunakan NIK tersebut, NIK mereka sendiri, itu secara otomatis saya harapkan akan langsung muncul di laporan pajak kepala keluarganya. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu melakukan validasi anggota keluarga. Itu. Jangan lupa anggota keluarga yang didaftarkan adalah anggota keluarga yang berada di dalam satu KK. Ya Bapak Ibu, jangan menggunakan anggota keluarga yang tidak terdaftar di KK Bapak Ibu semua. Karena mungkin tidak akan valid. Baik, saya lihat antusiasme di kolom chat sudah mulai menggeliat. Ini dimulai dari Pak Suyanto. Kita buka sesi diskusi. Saya pertama akan membacakan 2 pertanyaan dari kolom chat, kemudian saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung, bisa menggunakan raise hand, atau menulis di kolom chat, silakan. Yang pertama, Bapak Sianto. Bapak Sianto ada monitor? Pak Sianto, halo. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Ada ya, Pak Sianto? Ya, Pak. Ada, Pak. Lain, Pak? Iya, Pak. Bisa bertanya secara langsung atau mau saya bacakan saja? Dibacakan aja secara langsung dulu, Pak. Baik, kalau ada yang nanti kurang jelas, nanti mau direspon ya, Pak. Selamat pagi, Ya, Pak. Izin bertanya, apabila ada kesalahan dalam pengisian SPT masa PPH unifikasi, saya anggap ini instansi pemerintah ya, sehingga mengakibatkan lebih bayar, apakah NTPN yang sudah digunakan pada pelaporan dapat dipemindabukukan secara elektronik ke IPBK atas kelebihan pembayaran tersebut? Dan apabila ada kesalahan dalam pengajuan IPBK yang sebelumnya sudah disetujui, apakah bisa mengajukan kembali permohonan IPBK atas NTPN yang sama? Baik, saya konfirmasi dulu, Pak Sianto, apakah benar ini unifikasi untuk instansi pemerintah ya? Badan usaha, Pak. Badan ya? Oke, berarti di sini Bapak menyetor lebih besar dari yang Bapak laporkan di SPT, seperti itu ya kasusnya? Iya, Pak. Baik, supaya jelas nih, kalau misalnya lebih bayar, maksudnya kan SPT-nya lebih bayar nih. Jadi, Bapak menyetor pajak lebih besar dari yang tercantum dalam SPT, begitu ya? Baik, narasumber kita yang pertama, Pak Momon, sudah tidak sabar untuk menjawab. Silakan, Pak Momon. Baik, terima kasih Bang Agung, Pak Suyanto, atas pertanyaannya. Jadi langsung saja saya jawab, Pak ya. Jadi untuk versi 1, ini versi 1 ya, karena baru perdana aplikasi ini dimunculkan. EPBK ini belum bisa melakukan proses EPBK-nya ketika NTPN itu sudah dilaporkan dalam SPT ya, SPT masa normal atau SPT kebetulan itu belum bisa. Jadi artinya NTPN atau bukti pembayaran yang memang masih kosong, sudah dibayar tapi belum dilaporkan. Jadi untuk sekarang, mohon maaf, mungkin nanti ke depan itu mungkin ya terus ada pengembangan mungkin baru bisa dilakukan. Jadi sekarang belum bisa. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang
jika sudah mengajukan ETBK dan ETBK-nya disetujui, kita lihat dulu Pak, apakah proses ETBK-nya itu betul-betul atas keseluruhan nilai pembayarannya. Jadi kalau misalnya atas keseluruhan nilai pembayarannya, berarti nilai di NTPN itu sudah habis, artinya tidak bisa dilakukan ETBK kembali. Tapi jika memang masih hanya sebagian saja dari nilai pembayaran itu dilakukan ETBK, maka sisanya itu bisa dilakukan permohonan melalui ETBK. Tapi jangan khawatir Pak Suyanto ya, untuk yang pertanyaan pertama tadi dan pertanyaan kedua, ya ini kan proses di ETBK ya. Itu untuk proses permohonan secara manual, itu semuanya tetap masih bisa kita terima, kita proses. Jadi untuk ETBK belum bisa melakukan proses seperti itu. Jadi masih betul-betul dari pembayaran yang belum dilaporkan, dan ETBK untuk sekarang juga belum, misalnya ada hasil keputusan ETBK, kemudian mau di ETBK lagi itu juga belum bisa sekarang. Itu nanti ke depan itu akan bisa, tapi itu ke depan ya belum tahu karena itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk jawabannya ya ini sebenarnya belum bisa untuk sekarang dilakukan. Tapi kalau yang misalnya ada sisa tadi, ya atas sisanya saja itu NTPN-nya masih bisa dilakukan ETBK. Mungkin seperti itu Pak Agung. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Mohon. Mungkin saya sedikit jelas tadi mungkin suka dengar saya. Iya ya. Ya. Plus yang untuk ETBK saat ini itu bisa diproses untuk NTPN itu dilaporkan SPP. Tidak bisa dilakukan ETBK. Tidak bisa dilakukan pengendalian melalui ETBK. Jadi bisa secara langsung kemudian adalah kalau ada kesalahan dari ETBK, maka bisa kembali permohonan sama, jika tidak keluar SPP tersebut sudah dilakukan, maka di ETBK tidak bisa dipindahkan kembali karena bisa membaca NTPN. Tapi kalau pindah buku hanya sebagian sisi tidak bisa dipindahkan. Tapi dua-dua kasus yang Bapak sampaikan itu bisa diproses secara manual. Itu ya. Jadi Pak Sianto nambahannya cuma begini. Jadi kalau pada saat kita bisa sudah dikabulin, nah ternyata itu yang tujuan kita itu masih salah ya. Nah jadi kita bisa memindahkan bukti PBK tadi. Nah jadi di bukti PBK yang jadi tadi sudah disetujui tadi, kita masih bisa menggunakan yang melaksanakan pengakuan. Baik, apakah suaranya jelas? Jadi saya ulangi. Pak, suaranya bergema, Pak. Oke. Sekarang udah jelas ya. Jadi saya ulangi. Jadi untuk pertanyaan kedua, yang PBK tadi sudah dikabulkan dan keluar bukti pemindah bukuan. Jadi benar yang kata teman-teman tadi bilang. Jadi untuk yang sudah dipindah bukukan itu tidak bisa dipindah bukukan lagi, kecuali yang dipindah bukuannya itu adalah bukti PBK-nya. Jadi bukti PBK itu misalnya kita pemindah bukuan ke tujuannya A, ternyata yang A ini salah kan. Nah, bukti pemindah bukuannya sudah jadi. Nah, bukti pemindah bukuan jadi itu kita bisa pindah bukukan lagi. Jadi permohonannya bukan atas NTPN tapi atas pemindah buku, hasil pemindah bukuannya untuk dipindah bukukan lagi. Nah, tapi menjadi catatan adalah pemindah bukuan itu diajukan ke kantor tempat uang itu ada.
Jadi beberapa kasus kita misalnya tujuan pemindah bukuannya Jakarta. Nah, berhubung dia itu misalnya si A ini pemindah bukuan 1 juta, tapi tujuannya KPP Jakarta. Nah, ternyata salah juga mau dipindah bukuan lagi. Nah, pada saat memindah bukukan lagi itu kan yang atas bukti pemindah bukuannya itu kan sudah di Jakarta. Nah, mau nggak mau pemindah bukuan yang kedua itu karena salah tadi, yang atas bukti pemindah bukuan tadi, diajukan ke Jakarta karena uangnya sudah beralih ke Jakarta, tempat terdaftarnya atau tempat tujuan pemindah bukuan yang salah tadi. Jadi walaupun kita di sini bisa misalnya kesulitan apa jarak, bisa pakai pos. Itu aja tambahnya. Baik. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Andi. Jadi, kalau Bapak Ibu teknis sekali sebenarnya Pak Andi ya. Ya, mungkin kasus-kasus yang memang pernah terjadi, yang pernah kita hadapi sebagai penyuluh. Jadi pada intinya, PBK ini ibaratnya mindahkan uang dalam dompet lah Bapak Ibu. Nah, kalau kita bayar, masuk ke dompet KPP Jambi Pelayangan. Misalnya. Kalau Bapak Ibu terdaftar di Jambi Pelayangan. Bapak Ibu ingin transfer nih ke Jambi Telanepura. Nah, melalui PBK. Setelah di PBK, saldonya itu ada di Jambi Telanepura. Kalau Bapak Ibu salah, mau pindahkan lagi, nggak bisa diajukan di Pelayangan karena uangnya sudah berpindah ke Telanepura. Begitu ya. Selanjutnya, dari Ibu atau Bapak ya, Ibu atau Bapak Rizky Marleni. Selamat siang, saya dari Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP pusat dan cabang. Ini berarti perusahaannya ada pusat dan cabang. Apakah pemindahan bukuan masih bisa diajukan melalui loket KPP? Jawabannya bisa, Ibu Rizky. Pemindah bukuan secara manual masih diterima. Ya, saat ini IPBK ini hanya sebagai alternatif pengajuan. Jadi bukan kalau misalnya SPT atau pendaftaran NPWP kan sudah beralih dari manual ke online. Nah, sekarang IPBK itu baru alternatif pengajuan secara elektronik. Tapi masih bisa diajukan secara manual. Kemudian selanjutnya dari Ibu Maria. Pak izin bertanya, jika kantor cabang, kalau kantor cabang mendapatkan nomor identitas kegiatan tempat usaha itu dari mana ya? Nah, ini berarti materinya Pak Andi. Silakan, Bang Andi. Bagaimana cabang bisa mendapatkan nomor identitas kegiatan tempat usaha, NIKTU tadi? Halo, baik, Ibu Maria. Untuk mendapatkannya itu di tempat cabang itu terdaftar. Jadi kalau misalnya mau, sepemahaman saya sih, NIKTU itu kita akan berikan secara jabatan. Cuman kalau misalnya ada permohonan, nanti coba kita informasikan lagi. Sepemahaman saya, NIKTU itu akan berubah seperti, ya kita berikan lah gitu. Tapi sementara ini belum ada tata cara atau apa namanya informasi bahwa kalau misalnya minta NIKTU sekarang itu ada formulasi atau permohonan yang khusus gitu kan. Bisa jadi Bapak Ibu Maria coba datangin cabangnya tempat terdaftar, bisa nggak saya validasi NIKTU. Jadi sampai sekarang cabang itu tetap memakai NPWP cabang. Jadi NIKTU itu belum tervalidasi ke DJP online. Nah, jadi itu aja. Jadi kalaupun mau cari informasi, coba ke tempat KPP terdaftarnya, bagaimana cara mendapatkan itu, dan kalau misalnya belum ada formulasi, jadi sementara pakai NPWP yang lama, yang 15 digit. Oke, itu aja.
Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, jadi Ibu Maria saat ini sampai dengan 31 Desember 2023 untuk cabang silakan gunakan NPWP cabang. Karena kita belum ada juga arahan atau petunjuk untuk memberikan NIK itu tadi. Ya, mudah-mudahan sebelum 31 Desember 2023 sudah keluar aturannya. Ya, Ibu Maria, mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya dari DPM PTSP. Ya, DPM PTSP bertanya, apakah bisa dilakukan PBK atas setoran pajak dari tahun yang berbeda? Nah, boleh monitor DPM PTSP, apakah ada? DPM PTSP. Masih ada? Coba bisa dibantu, diperjelas pertanyaannya. Tahun yang berbeda ini maksudnya apakah misalnya sudah setor untuk untuk Desember 2023 tersetor misalnya. Padahal itu sebenarnya untuk pembayaran Desember 2022. Apakah seperti itu maksudnya? Ya, kalau memang seperti itu maksudnya mari kita tanya kepada Bapak Momon. Silakan Pak Momon. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini pertanyaan dari DPM PTSP, apakah bisa dilakukan PBK ya? Kalau PBK normal itu bisa. Ini mungkin maksudnya PBK ya, permohonan PBK yang dilakukan secara online untuk tahun pajak yang berbeda. Jadi kalau lihat dari ketentuan tadi yang kami sampaikan, itu bisa dilakukan. Tetapi di sini masih untuk tahun pajak tertentu. Maksudnya tahun pajak yang berbeda itu kan bisa jadi mundur ya, mundur ke tahun pajak sebelumnya, atau bisa jadi maju. Nah, kalau di ketentuan yang tadi kami sampaikan, kita bisa lihat kembali ya. Saya terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah bisa terlihat. Jadi untuk masa atau tahun pajak itu di sini dijelaskan dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Jadi tahun pajak untuk pengisian di sini itu bisa mundur mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Jadi misalnya untuk tahun pajak 2022 kemarin ada kesalahan, kemudian mau dipindah-hentikan SPBK ke 2023 itu kelihatannya belum bisa. Tapi kalau misalnya dari 2022 ya ke 2022 itu bisa. Jadi kalau dari tahun pajak ke 2022 ke tahun pajak yang berbeda, tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak yang baru itu belum bisa dilakukan melalui permohonan PBK maksimal tahun pajak yang sama. Seperti itu. Jadi ini untuk sekarang masih belum bisa, Mbak. Jadi memang ini masih pengembangan yang harus terus dilakukan agar PBK ini bisa menampung semua proses permohonan PBK wajib pajak. Seperti itu, Pak Agung. Terima kasih semua. Jadi tadi dari DPM PTSP. BPM PTSP. Bisa di-mute dulu ya. Baik. Jadi jawabannya adalah saat ini IPBK hanya bisa dilakukan ke tahun pajak yang bersangkutan, paling tidak bisa ke depan. Nah, jadi tidak bisa di PBK ke tahun pajak berikutnya, gitu ya. Tapi kalau seperti slide tadi, saya rasa bisa dilakukan kalau misalnya kita salah, kita sudah melakukan
di billing kita membuat bulan 2 tahun 2024, kan itu belum terutang. Ternyata tujuan kita adalah bulan 2 tahun 2022, nah, seharusnya bisa seperti itu. Karena yang dilihat adalah tujuannya. Tujuannya tidak bisa maju, tidak bisa ke tahun pajak yang lebih lebih mudah begitu. Nah, misalnya kita pembayaran tahun 2023 mau pindah bukukan ke 2024, nah itu belum bisa. Maksimal ke tahun 2023 seperti itu. Apakah cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Ade. Katanya di kolom anggota keluarga saya sudah masukkan data nomor kakak, keterangan ditemukan, tapi status tidak valid. Oh, tapi sudah bisa ya. Jangan lupa klik ubah datanya, Bapak Ibu. Kemudian dari Kodim. Bagaimana cara memonitor pegawai instansi kita apakah sudah melakukan validasi NIK NPWP atau belum? Nah, oh iya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Momon di akhir sesi ya. Kita lanjut diskusi dulu. Untuk Kodim harus bersabar. Nanti Pak Momon akan menyampaikan bagaimana cara memonitor pegawai kita yang belum melakukan validasi NIK. Selanjutnya dari Bu Evelyn. Jika ada karyawan yang sebelumnya tidak ber-NPWP dan tahun ini karyawan tersebut dikenakan PPh 21, maka untuk penghitungan NPWP-nya apakah tetap dikenakan tarif lebih tinggi 20% atau tidak? Karena NIK sudah sebagai NPWP. Dan untuk pelaporan SPT karyawan tersebut agar bisa login ke DJP Online, apakah tetap harus mengajukan EVIN meskipun login menggunakan NIK? Nah, Bu Evelyn ini ada. Bu Evelyn. Kalau saya terjemahkan, berarti ada karyawan Ibu Evelyn yang belum ber-NPWP, ya, tapi sudah melakukan validasi NIK, begitu ya? Kalau dia belum ber-NPWP, tentu tidak bisa validasi NIK. Berarti dia memang belum ber-NPWP. Tentu tarif PPh 21-nya lebih tinggi 20%. Nah, karena NIK, oh ini mungkin untuk kasus 2024 ya. Silakan ke Pak Andi. Baik, untuk Ibu Evelyn, memang benar di aturan pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP itu dipotong tarif 20% lebih tinggi. Nah, aturan itu sebenarnya belum berubah karena NPWP itu yang di aturan 20% lebih tinggi itu merujuk ke NPWP 15 digit. Nah, jadi mau nggak mau, kalau misalnya kita di e-Bukpet unifikasi, kalau misalnya kita nggak masukin nomor NPWP tapi nomor NIK yang dimasukin, dia akan perhitungannya 20% lebih tinggi. Sama juga seperti di ESPT, seperti itu. Nah, jadi aturan 2002 yang pasal PPh pasal 21 itu merujuk ke NPWP 15 digit. Nah, jadi dia tidak mengcover NIK sebagai NPWP. Nah, jadi saran saya sih lebih baik dibuatkan aja NPWP-nya. Kan buat NPWP kan juga sekarang online. Jadi nggak perlu ke kantor. Dan gampang, mudah. Jadi buka IREK, yang isinya itu di manapun bisa. Kalaupun dia ke kantor juga tetap kita arahin untuk online gitu kan. Jadi sampai sekarang yang tidak mempunyai NPWP, walaupun NIK-nya itu walaupun ada aturan NIK itu menjadi NPWP, itu tetap dikenakan 20% lebih tinggi.
Nah, lagian juga kalau misalnya dia tidak punya NPWP kan berarti NIK-nya belum tervalidasi. Yang benar kata Pak Agung tadi, Jan. Jadi kalau misalnya validasi, kalau misalnya dia bikin NPWP, yang saya kemarin, kalau misalnya NPWP-nya baru, dua-duanya dikasih. NIK-nya yang tervalidasi, dan kartu NPWP yang 15 digit masih tetap dikasih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan sih, yang bukan kemungkinan saya, jadi aturannya memang seperti itu. Jadi untuk yang tidak punya NPWP, aturannya tetap 20% lebih tinggi. Dan kemudian yang tidak punya NPWP berarti NIK-nya kan belum tervalidasi menjadi NPWP. Jadi dianggap NIK itu juga belum dianggap sebagai NPWP. Baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pelaporan SPT tahunan karyawan tersebut agar bisa login ke DJP Online, apakah harus mengajukan EVIN meskipun login menggunakan NIK? Iya, betul. Jadi untuk akses DJP Online, pintu masuknya adalah EVIN. Jadi kita belum bisa masuk DJP Online itu kalau belum daftar. Kan di bawahnya itu kan ada pengguna baru itu kan. Nah, jadi nanti pada saat kita klik daftar, nah dia akan melihat atau meminta nomor EVIN. Jadi semua muara untuk masuk DJP Online, baik badan, orang pribadi, usahawan atau bendahara itu pasti diminta nomor EVIN. Nah, nomor EVIN itu harus diajukan oleh yang bersangkutan. Baik, itu saja Ibu Evelyn. Silahkan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Evelyn bahwa saat ini memang yang masih berlaku adalah NPWP yang 15 digit. Ya, walaupun NPWP NIK itu sudah valid sebagai NPWP, tapi yang masih berlaku adalah NPWP 15 digit. Nah, mulai 1 Januari 2024 baru kita menggunakan NIK sebagai NPWP secara resmi. Nah, berarti kemungkinan besar tidak akan ada lagi aturan tarif lebih tinggi untuk orang pribadi. Tidak ada lagi aturan tarif lebih tinggi 20%. Karena semuanya sudah ber-NPWP untuk tahun 2024. Karena menggunakan NIK. Nah, saat ini memang kalau masih karyawan tersebut belum memiliki NPWP, harus kita potong 20% lebih tinggi. Gitu. Kemudian, jangan sampai perlu diingat, kalau kita memiliki karyawan, jangan lupa untuk mendaftarkan NPWP-nya saat ini dan segera melakukan validasi NIK. Ya, karena tahun depan kalau kita tidak melakukan validasi NIK, tahun depan tidak bisa dilakukan pemotongan atau kita nggak tahu nih apa efeknya ke berikutnya. Yang pasti dia tidak bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Dan layanan-layanan semua sudah menggunakan NIK. Begitu. Bagaimana kalau sekarang ada orang yang tidak memiliki NPWP, tidak punya pekerjaan, 2024 nanti baru dia punya pekerjaan. Yang jelas sekarang DJP Online belum mengakomodir wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Gitu. Langkahnya adalah agar bisa mendapatkan layanan perpajakan di DJP Online, daftar NPWP. Gitu. Melalui apa? Melalui irek.pajak.go.id. Terus sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Ade. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai sudah jam 11, akan ada informasi terakhir sebelum ditutup yang akan disampaikan oleh Pak Momon. Jadi, oh, oke. Ya, silakan. Gimana? Dengar? Oke.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi ini mungkin salah satu hal yang penting yang harus kami minta bantuan lah istilahnya kepada Bapak Ibu bendahara yang hadir di sini. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwasanya program ya, ini adalah amanah undang-undang. Amanah undang-undang agar NIK ini menjadi SIM sehingga identitas number di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana NPWP yang ada sekarang ini itu divalidasi sehingga NIK yang sekarang ini divalidasi sehingga bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Bambang ya, Pak Bambang di Kodim, ya terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di pusat ya, di nasional itu Pak Dirjen sudah mengirimkan surat ke seluruh pemerintah daerah ataupun kementerian lembaga untuk memberikan informasi tentang validasi NIK dan NPWP ini. Jadi surat ini langsung dibawa oleh kepala kantor ke masing-masing Pemda, mungkin dari Pemda Batanghari mungkin sudah disampaikan ataupun kepada pemerintah daerah Kota Jambi itu juga mungkin sudah disampaikan surat itu agar semua pegawai di instansi yang berada di pemerintahan daerah tersebut itu melakukan validasi NIK dan NPWP. Tapi ya itu tadi ya, mungkin ini menjadi pekerjaan kita sama-sama ya, karena laporan kan mungkin tetap kita asistensi nantinya ya, termasuk validasi ini juga tetap kita asistensi agar bisa tervalidasi. Nah, mungkin sekarang kita minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk melihat tadi yang sebagaimana ditanyakan status dari masing-masing pegawai di instansinya, apakah statusnya itu valid ataukah statusnya itu ada 3 ya, valid, perlu dikonfirmasi, atau statusnya itu perlu dimutakhirkan. Jadi setiap wajib pajak yang sudah NPWP itu nanti bisa dilihat di profilnya itu statusnya seperti apa. Apakah dia valid, apakah perlu dimutakhirkan, apa perlu dikonfirmasi, atau perlu dimutakhirkan. Jadi kalau statusnya valid ya udah selesai, berarti NPWP, berarti NIK-nya sudah bisa digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba lihat status NIK-nya itu sudah valid, bisa coba masuk login dengan menggunakan NIK dan passwordnya tetap dengan password yang lama. Artinya NIK-nya sudah valid dan bisa digunakan. Tapi ketika Bapak Ibu masuk dengan NPWP, kemudian statusnya perlu dikonfirmasi atau statusnya perlu dimutakhirkan, berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi bagaimana langkah-langkahnya, tapi ini mungkin sebagai panduan awal ya dari Bapak Ibu bendahara atau bagian keuangan untuk memantau terlebih dahulu bagaimana status dari masing-masing pegawai tersebut. Jadi ini alhamdulillah sudah dibuatkan sebuah aplikasi ya berbasis web oleh rekan kami juga di penyuluh Jambi Pelayangan ini oleh Pak Adi. Jadi ini ada sebuah aplikasi, nanti saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, ini bisa dikatakan aplikasi, bisa dikatakan web juga ya. Jadi ini sudah dibuat oleh kami, bisa dikatakan seperti itu, oleh tim penyuluh, untuk mendeteksi pegawai yang statusnya sudah valid atau perlu dikonfirmasi, ataukah perlu dimutakhirkan. Nah, misalnya kita ambil contoh saja, salah satu NPWP ya. Kita ambil contoh NPWP yang terdaftar di, jadi KTP Jambi Pelayangan, kita ambil satu. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan NPWP-nya di sini. Jadi tinggal di search saja. Tunggu sebentar. Nggak perlu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan NPWP pegawainya,
kemudian klik search, itu nanti akan muncul NPWP, kemudian namanya, ya namanya sengaja memang tidak kita munculkan secara utuh ya, untuk menjaga juga identitasnya. Kemudian statusnya valid. Jadi valid ini artinya ya dia tidak perlu melakukan validasi NIK atau NPWP lagi karena dia statusnya valid. Tapi kalau di sini keterangannya perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, maka perlu dilakukan tindak lanjut. Kalau di status NIK-nya ini perlu dikonfirmasi, artinya dia hanya cukup melakukan atau memasukkan NIK-nya ke dalam DJP online tadi, pemutakhiran data tadi, di cara-cara yang dilakukan di DJP online ya. Ada memasukkan NIK, jadi itu kalau dia perlu dikonfirmasi, masukkan saja NIK-nya, kemudian ubah status, simpan, maka dia akan menjadi valid. Nah, yang mungkin perlu menjadi tidak lanjut lebih jauh, ketika statusnya NIK ini perlu dimutakhirkan. Jadi kalau dimutakhirkan, ya banyak penyebabnya. Bisa jadi NIK-nya double, atau NPWP-nya double. Nah, itu mau tidak mau, mungkin harus melakukan konfirmasi ke KTP terdaftar untuk memutakhirkan NIK-nya. Atau bisa juga karena sistem atau data yang ada di Dirjen Dukcapil ya, itu belum divalidasi. Jadi banyak kemungkinan bisa di sistem Dirjen Dukcapilnya atau bisa di sistem KTP. Nah, makanya perlu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk memantau terlebih dahulu status dari pegawai masing-masing itu statusnya seperti apa. Apakah valid, ataukah perlu dimutakhirkan, atau perlu dikonfirmasi. Jadi ini ada tanggal datanya. Seperti itu. Nanti link ini ya akan kami bagikan ke Bapak Ibu melalui grup ya, untuk bendahara terlebih dahulu. Sudah dibagi ya. Oke, sudah dibagi nih langsung oleh developernya. Tetapi ini di password ya. Passwordnya nanti mungkin akan kita berikan kepada yang japri ya, yang konfirmasi ke kita, ke tim penyuluh, bisa melalui nomor yang ada di grup bendahara tersebut, atau ke nomor WA Satgas penyuluh, atau ke nomor masing-masing penyuluh juga bisa. Itu akan kita sampaikan. Jadi itu linknya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah dicek satu-satu ya, mohon bantuannya, nanti mohon dikonfirmasi kembali kepada kami untuk bisa kita lihat sejauh mana validasi atau status dari masing-masing pegawai tersebut. Jadi kemarin di grup juga kami sudah menyampaikan ya semacam surat awalan ya, sebenarnya itu surat awalan yang mungkin nanti akan dibuat secara formal yang akan dikirimkan ke instansi masing-masing. Kemudian di sana juga kami mohon untuk diisi ada form Excel-nya, untuk bisa kita lihat status dari pegawai yang ada di instansi tersebut, apakah sudah valid semua, apakah masih banyak yang perlu dikonfirmasi atau masih banyak yang perlu dimutakhirkan. Nah, ini kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian agar data ini bisa disampaikan kepada kami, sehingga ya kami mungkin bisa melakukan asistensi secara langsung agar ya bisa semua tervalidasi. Ataupun kalau memang ya saya rasa mungkin bisa juga dilakukan secara mandiri, artinya tadi tinggal bagaimana kita mengetahui tahap-tahapnya agar bisa dilakukan pemutakhiran secara mandiri. Mungkin intinya bagaimana semua NIK ini bisa tervalidasi dan menjadi NPWP nantinya ke depan. Mungkin itu Bang Agung sedikit tambahan yang bisa disampaikan berkaitan dengan validasi NIK dan NPWP ini. Terima kasih. Kembali ke Bang Agung. Baik, terima kasih informasi tambahannya dari Pak Momon. Silakan Bapak Ibu bisa mempergunakan aplikasi tersebut dengan mendownload di kolom chat, dan untuk PIN-nya silakan diminta melalui WA ke 0852 6794 1199. Juga ada tertera nomornya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu di-copy dulu linknya, karena setelah kita tutup Zoom-nya maka tidak akan bisa di-copy lagi. Ya, baik,
Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11:05, tidak terasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu masih semangat sampai akhir. Tadi sempat 42 partisipan, sekarang 35, nggak apa-apa, berkurang 7. Yang penting Bapak Ibu semua bisa menerima apa yang sudah kami sampaikan. Akhir kata, saya minta maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pekan depan dalam acara sosialisasi berikutnya. Tetap stay tune di Zoom KPP Pelayangan, ya Bapak Ibu semua. Yang ada di grup bendahara, silakan informasi akan selalu kita bagikan di sana. Akhir, saya ingin menutup dengan pantun sesuai janji saya tadi. Hari Jumat tidak sekolah, kena hukum dijewer guru. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Ibu. Kami mohon izin ya.